Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab, dan di hari Selasa pagi kita masih membahas kitab Mawa'id as-Sahabah atau nasihat-nasihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita masih di nasihat sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah senang sekali sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Hafizahullah Ta'ala langsung dari Batam, dan insya Allah seperti biasa dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan Mawa'id as-Sahabah, dan tentunya nanti di segmen kedua kita akan beri kesempatan, jika ada waktu, kita berikan kesempatan kepada pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita dan ataupun melalui platform lainnya yang bisa menyambungkan untuk bertanya jawab di program kajian kitab pagi ini. Langsung saja kita serahkan ke Ustadz untuk melanjutkan pembahasan materi pembahasan kita Mawa'id as-Sahabah, nasihat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Silakan Ustadz, tafadhol mashkur. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Rosyad TV di rumah dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda dapat memantau siaran kita ini, baik melalui jejaring sosial FB, IG maupun yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dapat membahas pada hari ini lanjutan daripada petuah-petuah, nasihat-nasihat Umar ibn Khattab Amir Mu'minin radhiyallahu anhu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk nasihat Umar, wa min mawa'idi Amir Mu'minin Umar al-Faruqi radhiyallahu anhu qauluhu, yaitu Umar pernah memberikan petuah kepada kita. Kata Umar, man yadkhul mudkhala su'i yuttaham. Hanya berapa kata saja, hanya 5 kata saja, tapi maknanya dalam. Man yadkhul mudkhala su' yuttaham. Barang siapa yang nekat masuk ke tempat-tempat keburukan, niscaya dia akan tercemar, dicurigai. Niscaya orang akan bersangka sangka buruk kepadanya. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata syari, hadhihi mau'izatun balighah. Ini adalah merupakan nasihat yang begitu dalam. Yang bagi an yantabihal insanu laha. Setiap orang harus waspada daripada hal ini. Wa an yahdhar al-aqilu min wurudil amakin awil mawadi awil ilqa'il maqalat wal kitabat allati tajlibu tuhmata lahu fi dini. Hendaklah setiap orang waspada, mawas diri, apalagi dia mengaku orang berakal, untuk memasuki tempat-tempat yang tak baik. Ya, tempat-tempat yang buruk, tak layak bagi seseorang dai, seorang mukmin yang saleh, yang bertakwa, masuk ke tempat-tempat yang membuat orang curiga terhadap agamanya. Masuk ke diskotik, masuk ke pub malam, masuk ke karaoke. Ya, tak layak bagi mereka masuk ke tempat-tempat semacam ini. Walaupun belum tentu dia masuk ke sana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia mengatakan saya masuk ke sana untuk dakwah, subhanallah. Orang-orang awam tak tahu apa yang dikerjakan di sana. Dan agama kita menghukumi manusia pada zahirnya. Kau pulang nanti dari diskotik, kau pulang dari tempat-tempat, naudzubillahi min dzalik, akramakumullah, pelacuran, ya. Lokalisasi dengan pakaian dakwahmu, kau pakai peci, kau pakai lobe, kau pakai teluk belanga. Ya, engkau pulang dari tempat tersebut, apa kata dunia?
Boleh saja engkau mengatakan aku di sana berdakwah, dan mungkin saja benar engkau berdakwah di sana, subhanallah. Tapi apa tidak ada tempat lain yang membuat engkau aman tentram daripada prasangka buruk orang? Orang akan berkata, ya, wah hebat Pak Ustadz, mainannya sekarang di diskotik, mainannya di pub malam, mainannya di lokalisasi, bahaya. Subhanallah. Ya. Kemudian juga tentunya iman seseorang itu kan senantiasa teruji dengan berbagai macam maksiat yang ada di hadapan matanya. Ya, berkata salah seorang ulama salaf, al-fitnatu khattafatu wal fitnatu khattafatun wal qulubu dha'ifah. Fitnah itu menyambar-nyambar, fitnah syahwat menyambar-nyambar. Memang niat awalmu mungkin mau berdakwah, tapi di perjalanan kau tergoda melihat ada yang menyenangkan pandangan matamu, kau berhasad kepadanya dan seterusnya. Maka jangan sesekali orang ya mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menyampakkan diri kalian pada kebinasaan. Kebinasaan dunia, kebinasaan agama, kebinasaan harga diri, marwah, martabat. Subhanallah. Ya. Apalagi engkau memiliki kedudukan, engkau orang berpangkat, engkau pejabat. Ya, engkau memiliki wibawa di tengah masyarakatmu, engkau memiliki pengikut. Jangan coba-coba sesekalipun engkau masuk tempat-tempat semacam ini. Ustadz masuk ke bioskop misalnya. Subhanallah, Ustadz keluar dari bioskop. Ya, harus diperhatikan hal semacam ini. Walaupun kau katakan filmnya film dakwah loh, apapun namanya bioskop itu tempat remang-remang bercampur perempuan laki-laki di sana. Hingar-bingar musiknya dan film-filmnya. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Belum lagi yang namanya film dakwah, menurut sebagian orang-orang awam sebenarnya film-film yang bertentangan dengan Islam. Di sana ada campur baur perempuan laki-laki. Di sana ada berbagai macam tampilan-tampilan berpacaran dan semacamnya. Ini tentunya tak layak menjadi konsumsi orang mukmin, walaupun indah-indah judulnya. Subhanallah. Walaupun atas nama film religi, di sana ada laki-laki, di sana ada perempuan, di sana ada saling tatap menatap, di sana ada khulwat, di sana macam-macam. Demikian juga kata beliau, au ilqa'il maqalat wal kitabat. Hendaklah seseorang berhati-hati menyampaikan pesan-pesan, al-maqalat, berbagai macam pesan-pesan. Berhati-hati. Sekarang gampang orang buat statement. Subhanallah, tinggal sebentar letakkan gadgetnya, letakkan di sana Androidnya, letakkan di sana handphone cerdasnya. Subhanallah. Kemudian ngomong. Ya. Omongan ini berbahaya dan kita disuruh untuk menjaga lisan. Berpikir sebelum ngomong. Nanti kau ngomong tanpa berpikir menyesal. Subhanallah. Ya, jangan sampai kau mengucapkan kata-kata statement provokator yang mendatangkan kerusuhan, kerugian bagi masyarakat kita, perpecahan. Demikian juga tulisan Alkitabat. Hendaklah engkau mencari yang baik-baik. Subhanallah. Bukan menjadi provokator, menjadi tukang fitnah, adu domba, tukang ghibah, tidak. Subhanallah. Berhati-hatilah engkau akan dinilai manusia dengan apa yang kau katakan, apa yang kau tulis, apa yang kau tampakkan dari sikapmu. Subhanallah. Ya, berbahaya seseorang itu ya terhadap agama itu dapat diketahui bahayanya dari perkataannya. Kita tahu seseorang itu apa di benaknya dengan apa yang diucapkan. Ya. Kita tahu ini orang kaum liberal nih, ini menyamakan agama nih. Tahu kita dari mana ucapannya, statusnya, tulisannya. Ya, subhanallah. Kita tahu ini orang Rafidhah nih, ini orang Syiah nih. Tahu dari mana ucapannya, tulisannya, dakwaannya, mencela sahabat, merendahkan sahabat. Tahu. Ya. Subhanallah. Maka hendaklah orang berhati-hati. Jangan masuk ke tempat-tempat yang batil. Apalagi sekarang ada yang namanya tempat, bukan hanya sekedar tempat yang sifatnya hissi, tapi ada yang sifatnya abstrak, maknawi. Apa dia? Tempat-tempat di media sosial. Jangan kau masuk ke dalam grup-grup yang bermasalah. Apa manfaatnya kau masuk di grup kaum homo, kaum gay? Apa manfaatnya untukmu? Kau katakan berdakwah. Subhanallah. Ya, engkau akan disebutkan orang, si fulan. Kawan gengnya adalah orang-orang homo, kawan gengnya adalah orang-orang yang gay, subhanallah, atau yang lesbian, atau transgender. Kau masuk di grup-grup waria untuk apa? Untuk berdakwah katamu, subhanallah. Tidak ada cara lain selain daripada itu.
Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menggiring orang memiliki opini jelek terhadap diri kita. Seorang mukmin itu mulia, maka janganlah seorang mukmin itu menghinakan dirinya. Al-mu'min la yudhillu nafsahu. Seorang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya. Jaga kehormatan diri kita. Yang paling mahal dalam hidup ini adalah setelah iman agama adalah kehormatan diri kita. Subhanallah. Jangan kau jual kehormatan dirimu dengan harga murah. Subhanallah. Ya. Kata beliau, "Dzalika anna an-nasa laysa lahum illa adh-dhahiru fi ahkamihim." Karena manusia tidaklah menilai kecuali dari sisi pandangan zahir. Mereka tak melihat apa dalam hatimu, tapi apa yang kau tampakkan dari perkataanmu, ucapanmu, langkah-langkahmu kemana. Fa'alal insani alla yutalibahum bighairi dzalik. Jangan kau minta manusia untuk menilai apa yang terdapat dalam hati sanubarimu. Itu engkau dengan Tuhanmu, orang hanya menilai dengan apa yang tampak. Subhanallah. Orang menampakkan kefasikan kita bilang fasik. Orang menampakkan kemunafikan kita bilang munafik. Orang menampakkan kekufuran kita katakan kafir. Tak apa yang zahir kita hukumi. Subhanallah. Ya, ini hukum asal. Orang pakai simbol-simbol salib misalnya, orang kufar, kita katakan ini bukan orang mukmin. Kenapa? Tampak pada simbol-simbol. Ya. Orang menghukumi dirimu dengan apa yang kau tampakkan. Ya. Begitulah Nabi kita yang mengajarkan sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Usama bin Zaid beradu pedang dengan salah seorang musyrik. Terjadi antara mereka duel yang sengit. Orang musyriknya telah memporandakan pasukan kaum muslimin, banyak membunuh, menghilangkan nyawa-nyawa kaum muslimin. Ketika Usama mendesaknya, tinggal selangkah saja, tinggal sekali sabetan pedang selesai, dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dia mengucapkan kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Usama melanjutkan pedangnya sehingga dia pun terbunuh. Ada salah seorang Ansar melihat, dia kadukan kepada Nabi SAW. Nabi pun bertanya, mengecek, benarkah engkau lakukan ini ya Usama? Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, lima qataltahu, bagaimana kau bunuh dia? Waqad qala la ilaha illallah, sementara dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berkata Usama membela diri, ya Rasulullah, innama qalaha muta'awidan. Dia mengucapkan itu ya Rasulullah dalam rangka melindungi dirinya daripada kematian, daripada pedangku ini, bukan karena jujur mau masuk Islam. Itulah maksudnya. Maka Nabi mengatakan, ya Usama, halla syaqaqta an qalbi. Hai Usama, kenapa tidak kau belah saja dadanya? Kenapa tak kau belah saja dadanya? Subhanallah. Nabi mengatakan itu ucapan zahirnya. Adapun batinnya hanya Allah tahu. Kalau kamu tahu, belah dadanya. Subhanallah. Berarti kita diperintahkan dalam agama ini untuk menghukum manusia dengan apa yang zahir. Subhanallah, apa yang tampak. Wa in kana hadha matluban mimman urifa anhu as-salahu fi dinihi wal ilmu fa kaifa biman dunah. Bila hal ini tuntut dari orang-orang yang memang memiliki kesalehan dalam agamanya, memiliki ilmu, mereka dituntut untuk berhati-hati, tidak bersikap sembarangan. Ya, apalagi orang-orang selain mereka, subhanallah. Ya, ketika engkau memiliki follower, mengikuti pengikut, ketika kau memiliki follower, memiliki jamaah, memiliki pendukung, berhati-hatilah kau dalam bersikap. Jangan kau menjadi jumawa, sombong, akhirnya kau berkata-kata yang tak layak. Subhanallah, merendahkan orang-orang yang kau rendahkan, hati-hatilah. Banyak orang tertipu ketika dia merasa di puncak daripada ketenaran, viral kata dia. Dai yang viral, ustadz yang kondang, akhirnya ngomong sembarangan. Kadang-kadang ya mengganggu telinga manusia, mencela ini, mencela itu, memaki ini, memaki itu. Padahal tak layak seseorang yang bernama ustadz, bernama kiai, bernama apapun namanya, habib dan semacamnya untuk bersikap kasar, berkata-kata kotor. Subhanallah, ya. Entahlah berkata-kata yang baik, berkata-kata yang santun, memberikan nasihat dan semacamnya. Wanzur ila hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi. Lihatlah bagaimana petunjuk Nabi dalam perkara ini.
tajid ajaban, engkau akan melihat begitu menakjubkan. Fa innahu lamma arada an yusila zawjatahu ummul mu'minina Safiyyah bint Huyai min mu'takafihi ila baitihi marra bihi rajulani fa asra'a. Lihatlah contoh teladan Nabi. Subhanallah. Suatu malam Nabi SAW sedang beriktikaf di masjid ketika malam bulan Ramadan. Datanglah salah seorang istrinya, Safiyyah, membincangkan kepada Nabi perkara-perkara tentang rumah tangga, kebutuhannya dan semacamnya. Setelah selesai, Nabi SAW pun ingin mengantar Safiyyah pulang ke rumah karena telah malam. Ya, ketika Rasulullah berada di luar pintu bersama istrinya Safiyyah, suasana gelap karena pada masa mereka tak ada yang namanya listrik. Gelap. Rasulullah berdua dengan seorang perempuan, padahal istrinya. Ya, marra rajulan fa asra'a. Lewatlah dua orang melihat Nabi dengan seorang perempuan, kedua-duanya pun jalan bergegas. Ya, mereka merasa seolah-olah mengganggu Nabi SAW. Ya, dengan seseorang perempuan. Maka Nabi pun bersabda, ala rislikuma, tunggu sejenak, tunggu sebentar. Innaha Safiyyah bintu Huyai, ini Safiyyah bintu Huyai, ini istri saya. Subhanallah. Ya. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Faqala subhanallah, kedua-duanya berkata subhanallah, kalimat takjub. Ya Rasulullah, ya, mustahil kami berprasangka buruk kepada Anda Rasulullah. Engkau yang kami yakini adalah seorang sosok panduan umat, engkau seorang Rasul Tuhan Allah. Tak mungkin kami berprasangka buruk kepadamu. Itulah ungkapan mereka dengan lisan mereka. Ya subhanallah ya Rasulullah. Ya. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi khawatir jangan sampai nanti kedua-duanya berpikir yang tidak-tidak terhadap Nabi SAW. Ya. Karena itulah Nabi seketika memutus segala macam arah yang mengarah kepada prasangka buruk. Kata Nabi, memutus segala macam jalan yang mengarah kepada prasangka buruk. Nabi berkata, innaha Safiyyah, ini adalah istriku Safiyyah bintu Huyai. Kemudian kata Nabi kepada keduanya, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yajri minal insan, mengalir dari tubuh manusia, majrad dam, sebagaimana mengalirnya darah. Darah kita mengalir ke seluruh tubuh, memompas segala macam makanan yang kita makan, disampaikan kepada seluruh anggota tubuh kita. Subhanallah. Begitulah kiranya syaitan dalam mengganggu manusia, menguasai manusia sebagaimana darah menguasai seluruh, yakni bagian anggota tubuh manusia. Wa inni khasyitu, aku sangat khawatir, an yaqdhifa fi qulubikum syarr. Aku khawatir syaitan itu meniupkan, membisikkan di dalam hati kalian keburukan. Au qala syai'an, membisikkan sesuatu di hati kalian. Subhanallah. Maka inilah yang dikatakan Nabi SAW. Ya, hendaklah seseorang berusaha untuk menjaga diri daripada segala macam perkara-perkara yang membuat orang berprasangka buruk kepadanya. Subhanallah. Karena itu dalam pernikahan kita disuruhkan untuk mempermaklumkan nikah. Ha'linun nikah, beritahukan nikah. Jangan kau sembunyi-sembunyi dalam menikah. Subhanallah. Ya. Nanti kau bawa perempuan, padahal sudah kau nikahi, nampak orang berkata-kata buruk, si fulan selingkuh, padahal istrinya dia telah menikah. Kenapa? Karena tak bilang-bilang, tak menyebarkan. Subhanallah. Allaqal Imam Syafi'i ala dzalika biqaulihi. Imam Syafi'i memberikan komentar dalam hadis ini dengan perkataannya, innama qala lahum dzalik, sesungguhnya Nabi berkata kepada keduanya hal demikian, li'annahu khafa 'alaihim al-kufra. Nabi khawatir kedua-duanya bisa jadi menjadi kafir. In dhanna bihi tuhma, kalau mereka menyangka Nabi berkhianat. Na'udzubillah min dzalik, Nabi bermain dengan perempuan yang tak halal dengannya, bergaul dengan perempuan yang tak halal. Ini bisa membuat mereka kafir. Karena Nabi tak mungkin Allah itu mengutus seorang Nabi penzina, mustahil, tak ada ceritanya. Yang dipilih Allah, Nabi adalah dari golongan orang-orang yang terpercaya, amanah, yang terbaik, bukan penzina. Subhanallah. Fabadara ila i'lamihima nasihatan lahuma.
Maka segera Nabi beritahukan kepada keduanya sebagai bentuk nasihat kepada keduanya. Qabla an yaqdhifa asyaitanu fi nufusihima syai'an yahlikani bihi. Sebelum syaitan membisikkan ke dalam hati mereka, dada mereka, jiwa mereka, perkara-perkara yang mereka bisa binasa dengannya. Maka jangan kamu membuat orang berdosa dengan tingkah lakumu. Mereka berprasangka buruk kepadamu dengan tingkah lakumu. Ya, jaga tingkah laku, jaga sikap, jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga tulisan kau jaga. Subhanallah. Jangan sembarang menyebar tulisan, menyebar perkataan, jaga semuanya sikap. Paling anda adalah sosok yang menjadi panutan, dai, ustadz, pejabat, subhanallah, petinggi negeri, ya konglomerat dan seterusnya, orang-orang yang dianggap berakal, hati-hatilah, waspadalah. Jangan sampai orang berprasangka buruk kepada anda. Subhanallah. Berkata Asy-Syarih walitawdihi silati mau'izatil Faruqi bihadzal haditsil azim, untuk menunjukkan betapa eratnya hubungan nasihat Umar Ibn Khattab Al-Faruq dengan hadis Nabi SAW ini. Yaqul Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika Nabi mengatakan inna Safiyah, ini istriku Safiyah. Qala Ibnu Daqiq Al-Id, berkata Ibnu Daqiq Al-Id menjelaskan hadis ini rahimahullah, wa hadza mutaakkidun fi haqqil ulama. Hal-hal semacam ini begitu ditekankan, hendaklah diperbuat oleh para ulama, menjaga dirinya dari segala macam syubhat. Ya. Wa man yuqtada bihi, dan orang-orang yang dijadikan contoh bagi orang lain, menjaga. Jangan duduk sembarangan di mana-mana, sembarang tempat, tidak memperhatikan. Subhanallah. Demikian juga teman, jaga siapa yang menjadi temanmu, jangan sembarangan. Subhanallah. Ya, orang-orang akan menghukumi secara zahir apa yang tampak. Subhanallah. Jika engkau bersama seorang koruptor, sebentar saja orang akan menisbatkanmu sama dengan dia. Kau bersama seorang pecundang, bersama seorang penjahat, pencuri, orang akan menggiringkan engkau sama dengan dia. Itulah hukum zahir. Maka kau harus waspada dengan siapa kau berkawan. Engkau bertandang berkawan sama ahlul bid'ah, berfoto-foto dengan mereka, dengan senang menyebarkan fotonya, tunggulah sebentar lagi orang mengatakan engkau sama dengan mereka. Subhanallah. Hendaklah seorang waspada dan berhati-hati. Fala yajuzu lahum an yaf'alu fi'lan yujibu su'adh-dhanni bihim. Jangan sampai mereka, kata Syafi'i rahimahullah, melakukan segala macam perbuatan tindak tanduk yang menggiring orang berprasangka buruk dengan mereka. Ya. Wa in kana lahum fihi makhlasun, walaupun nanti mereka bisa mengatakan uzur, saya kemari karena ini begini, bisa dia memberikan uzur. Ya, dia katakan ini, tapi subhanallah sudah terlambat, tersebar berbagai macam guncingan, prasangka buruk dan semacamnya, orang akhirnya berpandangan buruk kepadanya. Ya. Kenapa dikatakan Syafi'i seyogyanya para ulama, para dai menjaga dirinya daripada hal yang buruk semacam ini? Jawabannya, li'anna dzalika sababun ila ibtalil intifa'i bi ilmihim. Karena hal semacam ini membuat orang kelak tak mau lagi mengambil ilmunya. Jika seorang dai tercemar, orang akan tinggalkan dia. Subhanallah. Hati-hati seorang dai bersikap. Jangan sembarangan. Mentang-mentang dia dai, banyak umat terkenal, subhanallah, viral. Tak jaga sikap, tak jaga omongan, tak jaga perkataan, menyakiti dan semacamnya. Tunggulah sebentar, kau akan dicampakkan oleh manusia sebelum Allah mencampakkanmu. Ya. Wa min thamma qala ba'dul ulama, karena itulah berkata sebagian ulama, yang bagi lil hakimi an yubayyana lil mahkumi alaihi wajhal hukmi idza kana khafiyan nafyan lit tuhma. Karena itulah kewajiban seorang pemimpin untuk menjelaskan kepada rakyatnya sikap-sikapnya, kebijakannya, supaya orang tak berprasangka buruk kepadanya. Jika seorang pemimpin melakukan satu perkataan, mengatakan satu perkataan, melakukan satu perbuatan yang dikhawatirkan orang akan bertanya-tanya, jika tidak dia terangkan, orang berprasangka buruk, dia beritahukan. Subhanallah, ya. Dia harus nafikan daripada dirinya segala macam keburukan, agar jangan orang sampai suudzon dengannya. Subhanallah. Alangkah banyaknya hal-hal yang kadang-kadang orang tidak begitu terpikir baginya, dianggap perkara sepele, padahal menjadi runyam.
Akhirnya orang-orang berkata-kata miring tentangnya, negatif. Karena apa? Tidak memikirkan terlebih dahulu apa yang harusnya dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan. Subhanallah. Ya. Wa min huna yadhharu khata'u man yatadhahar bimadhahiris su'. Dan disinilah nampak kejelekan orang-orang sufi yang mereka menampakkan tampilan yang buruk. Dalam keyakinan mereka kadang-kadang seorang disuruh untuk mencuri. Subhanallah. Supaya ketangkap, supaya dihinakan manusia, dipukuli manusia, supaya dirinya menjadi hina, tertempa dengan menghinakan diri. Ini jalan yang batil. Syukur-syukur tak dipotong tanganmu. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang mereka mengucapkan kata-kata kufur. Tetapi kata para pengikutnya, ini bagi orang awam kufur, bagi dia tidak, ini tingkat ma'rifat. Subhanallah. Ini keyakinan yang batil. Ya. Ketika dia mengatakan aku menyatu dengan Tuhan, kata orang-orang yang berakal, mana mungkin Tuhan yang maha besar bersatu denganmu. Subhanallah. Ya, engkau tersesat. Ya. Maka sebagian daripada mereka mengatakan ya, mendukung. Ini perkataan zahirnya kekufuran, tapi dalamnya keimanan. Yang boleh mengatakan ini adalah orang-orang semacam ini, wali-wali semacam ini. Subhanallah. Agama yang kita mengajarkan manusia dihukumi dengan zahir. Tak ada yang luar beda dengan dalam, tak ada cerita. Apa yang tampak itulah kita hukumi. Subhanallah. Kata Umar, dahulu Nabi SAW menghukumi manusia dengan wahyu yang turun. Sekarang wahyu telah terputus. Siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, kami akan nilai dia baik. Yang macam-macam, kami akan berikan baginya sanksi. Subhanallah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ya'tadiru bi annahu yujarribu bidzalika ala nafsihi. Sebagian orang mengatakan haknya coba-coba saja. Subhanallah. Ya, ini tes-tes saja. Ya, bagaimana mungkin seorang dai pakai baju bolong-bolong yang dipakai oleh orang-orang yang di pasar, yang di simpang-simpang jalan, bolong-bolong. Ya, subhanallah. Bagaimana seorang dai syarwasar rambutnya belang-belang, subhanallah. Tampil di hadapan orang dengan rambut yang belang-belang, dicet-cet, ada warna merah, ada warna putih. Layakkah orang menjadi panutan semacam ini? Tentu tak layak. Subhanallah. Ya. Waqad azuma al-bala'u bihadha as-sinfi wallahu a'lam. Alangkah dahsyat bala bencana yang menimpa umat, menimpa kaum muslimin dengan adanya orang-orang semacam ini. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa Rosyad TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita padakan dengan satu nasihat saja dari Umar bin Khattab. Ya, kita lanjutkan dengan bersoal jawab. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan materi ini di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi, barakallahu fiik. Naam. Fiikum barakallahu Ustaz. Ustaz jazakumullah khairan Ustaz, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kita pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630. Bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS, atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Seperti yang Ustadz katakan tadi, kita menilai seseorang dari zohirnya. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap berhusnuzon kepada orang tersebut Ustadz? Karena terkadang hati ini digoda oleh setan agar menilai seseorang itu karena keburukannya. Silakan Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Ikhwatil ahibbah, para pemirsa Rosyad TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghukumi manusia, tadi kita katakan dihukumi dengan apa yang lahir daripadanya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita menghukumi manusia ya dengan apa yang mendominasi dalam dirinya. Jika engkau baik, engkau mengenal seseorang baik, omongannya baik, perkataannya baik, ucapannya baik, ini yang tampak zahirnya, ini yang kau ketahui tentangnya.
bertahun-tahun engkau hidupnya, engkau mengenal orangnya baik, lempang lurus, tiba-tiba ada sesuatu hal yang engkau merasa tak nyaman dengan perbuatannya, tak nyaman dengan sikapnya, perkataannya. Untuk hal semacam ini hendaklah kau cari uzur untuknya. Berilah uzur dia. Ya, mungkin ini sisi-sisi kemanusiaannya, manusia tak sempurna, ya lalai sehingga keluarlah kata-kata yang tak layak. Karena manusia sehebat apapun tetap manusia. Subhanallah, beri dia uzur. Ya, atas apa yang terjadi, misalnya kadang-kadang keceplosan kata-kata yang tak baik sesekali membuat orang tersinggung. Ini hal yang wajar biasa. Jangankan kita, bahkan yang terjadi dengan sahabat Nabi. Pernah Abu Bakar dan Umar, antara keduanya terjadi perselisihan yang membuat Abu Bakar mengangkat suara, membuat Abu Bakar mengeluarkan kata-kata yang tak layak didengar Umar. Keceplosan pembicaraan, perkataan, subhanallah. Maka Umar sakit hati. Abu Bakar sadar dia telah ngomong kata-kata yang tak baik didengar. Subhanallah. Dia mencela Umar. Berkata Abu Bakar, ya Umar maafkan saya. Kata Umar, tidak. Subhanallah. Umar meninggalkan Abu Bakar dalam keadaan Abu Bakar merasa sedih, tidak diterima maafnya oleh Umar. Subhanallah. Umar pulang ke rumahnya, Abu Bakar mengikuti Umar. Umar maafkan saya, Umar maafkan saya. Umar menutup pintu rumahnya. Ya, meninggalkan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sedih-sedihnya. Kemudian dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, ya Rasulullah, antara aku dan Umar terjadi perselisihan. Aku berkata-kata tak baik, keceplosan, membuat dia tersinggung. Aku minta maaf kepada Rasulullah, namun dia tidak berikan kepadaku maaf. Dia tak terima maafku. Sambil menangis, Abu Bakar mengadu ke Rasulullah SAW. Adapun Umar, setelah Abu Bakar meninggalkan rumahnya, dia merasa salah. Dia pun merasa khilaf, tak menerima maaf sahabatnya. Subhanallah, meninggalkan sahabatnya. Maka Umar seketika mendatangi Abu Bakar Siddiq untuk memperbaiki hubungan. Ternyata tak ada Abu Bakar Siddiq. Dia pun mendatangi majlis Nabi. Ketika Rasulullah melihat Umar datang, Rasulullah mukanya marah kepada Umar. Umar berhadapan dengan Nabi, Nabi berpaling daripada Umar. Subhanallah. Umar pindah ke sisi yang lain, Rasulullah berpaling kepada sisi yang lain pula. Subhanallah. Sampai-sampai Umar begitu sedihnya menangis, ya Rasulullah, jika engkau berlaku hal semacam ini kepadaku, atau tak pedulikan aku, siapa lagi yang kau harapkan? Subhanallah. Maka kata Rasulullah, mengapa kau boikot sahabatku? Kata Rasulullah, dahulu kalian kuseru, kudakwai, kalian katakan engkau dusta. Dia sahabatku Abu Bakar mengatakan engkau benar. Subhanallah. Dahulu ku berdakwah kepada kalian, dia dukung dengan seluruh hartanya, kalian tahan harta kalian. Subhanallah. Antum tariku li sahibi, beraninya kalian memboikot sahabatku ini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku yang salah, dia tak salah, aku yang keceplosan. Subhanallah. Ya. Kata Rasulullah, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, semoga Allah maafkan engkau ya Abu Bakar. Kata Umar, ya Rasulullah, demi Allah tak ada orang lebih kucintai setelah engkau kecuali Abu Bakar Siddiq. Dan aku hakikatnya dalam hatiku telah kumaafkan dia di awal kali dia minta maaf. Namun ya Rasulullah, aku ingin berikan kepadanya pelajaran agar dia tidak ngomong sembarangan, agar dia menjaga perkataan, jangan keceplosan semacam itu. Dia tergesa-gesa. Subhanallah. Kembali kepada pembicaraan kita. Apabila seseorang itu kau tampak dominannya baik, sesekali menyelisihi apa yang kau ketahui, cari baginya uzur, cari alasan. Mungkin ini sisi kemanusiaannya, mungkin begini, mungkin begitu. Tetap engkau anggap dia baik. Ya, apalagi jika kau datang kepadanya, engkau bermusyawarah kepadanya, akhi barakallahu fik, ana lihat antum begini loh, apa kira-kira uzur antum, apakah antum punya pemahaman, punya dalil? Katakan demikian. Ya, yang jelas cari dahulu baginya uzur. Tetapi jika ada orang yang selalu menampakkan keburukan, fasik, zalim, ngomong kotor, perkataan kotor, subhanallah. Ya, dominasi dalam menjadi keburukan, jelas dia ini orang buruk. Walaupun tentunya orang buruk tak selalu buruk. Kadang-kadang muncul kebaikannya. Kadang-kadang dia mau berbuat kebaikan. Buruk dia, kadang-kadang bersedekah juga. Bersedekah kepada orang fakir, bersedekah kepada orang miskin, subhanallah. Maka tak kita nilai kebaikannya, karena kita nilai orang dengan apa yang mendominasi dalam dirinya. Berkata patah Arab, kafa bil mar'i ithman an tu'adda ma'aibuhu.
Kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'aibuhu. Cukuplah seseorang dikatakan dia mulia ketika bisa dihitung jari aib-aibnya, celah-celahnya. Maka apabila engkau melihat ada orang yang memang baik zahirnya, tiba-tiba ada hal yang tak nyaman engkau melihatnya dari sikapnya dan semacamnya, berilah baginya uzur. Itulah kata Umar, jika engkau mendapat daripada saudaramu suatu perkara yang tidak kau senangi, carikan baginya 1000 uzur. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rasyad TV. Assalamualaikum Ustaz. Di sekeliling atau tetangga rumah saya orang-orang yasinan berjamaah katanya 1 kali sebulan dan ke rumah orang yang meninggal, jadi saya tidak ikut. Alhamdulillah saya sudah hijrah sejak mengikuti siaran dari TV sunnah seperti ini. Jadi saya merasa disudutkan saja Ustadz. Bagaimanalah saya menyikapi teman-teman saya itu? Ataukah saya ikut cuma pura-pura membaca Yasin aja Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah wa ba'du. Para pemirsa Rasyad TV Allah muliakan, Yasin itu bagian daripada Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ya Yasin wal Qur'anil Hakim. Dalamnya dalam maknanya. Subhanallah. Dia bagian daripada Quranul Karim yang betapa indah kalau kita menghafalkannya, memahami isinya. Yang menjadi masalah adalah keyakinan sebagian masyarakat bahwasanya surat ini memiliki keutamaan-keutamaan tertentu yang tak terdapat daripada keterangan dalil. Ini yang jadi masalah. Kemudian terdapat keutamaan-keutamaan membacanya di malam tertentu. Ini yang menjadi masalah. Subhanallah, bukan Yasinnya. Ya. Dan dalam kaidah agama ada namanya bid'ah idhafiyah. Apa itu bid'ah idhafiyah? Bid'ah yang secara umum itu ada dalam Islam. Secara aslus syar'i, asalnya syar'i itu ada. Seperti Fatihah itu ada. Bahkan dia surat yang paling utama, terdepan daripada Al-Quran. Namun ketika surat Fatihah ini kau gunakan untuk suatu tujuan dalam hal ibadah tertentu yang kau anggap bagian daripada agama, padahal Nabi tidak ajarkan, engkau menyalah. Misalnya, tiap kali kau mau makan, kau baca Fatihah. Sebelum makan, Al-Fatihah. Dari mana dasarnya mau makan tuh tak ada Fatihah? Bismillah kata Nabi kepada Umar bin Abi Salamah. Kata Nabi, ya gulam, kul bi bismillah. Makanlah dengan bismillah, bukan makanlah dengan Fatihah. Ini zikir yang khusus. Subhanallah, ada tempatnya kau tempatkan. Ya, Fatihah itu baik, tapi tak ada keterangan yang sahih setelah Nabi selesai salat mengajarkan kepada umat untuk membaca Fatihah. Selepas salam, assalamualaikum, al-Fatihah ala Nabi. Ini membutuhkan dalil. Nabi tak pernah ajarkan. Yang Nabi ajarkan selepas engkau sholat, mengucapkan zikir yang ada panduannya. Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah akbar 3 kali. Ini ada panduan. Ya, kembali kepada pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang yang mengamalkan ya amalan-amalan tertentu yang dia tidak bagian daripada sunnah? Ya, walaupun asalnya ada keterangan, tapi dia giring kepada malam tertentu, dibaca dengan jumlah tertentu, bilangan tertentu, kaifiat tertentu. Kita katakan ini masalah, ini disebut dengan nama bid'ah. Ya. Kemudian kewajiban seseorang tidak mengikuti bid'ah, menjauhi bid'ah, karena Nabi yang suruh, bukan kita. Kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah segala macam perkara-perkara yang baru, agama ini sempurna. Dalam banyak hadis, ya, dalam Sahih Bukhari, jika seorang Nabi kecuali Allah telah memberitahukan kepadanya agar menyampaikan kepada umatnya apa yang terbaik bagi mereka dan apa yang buruk ya bagi mereka. Subhanallah. Nabi kita pun telah sampaikan semua kebaikan, tak ada yang tersisa. Ibadah semua telah selesai, finish, tak ada yang tambah berkurang, semua lengkap panduannya. Ada salat, ada zikirnya, ada zikir sebelumnya, ada zikir, semuanya sudah ada panduan, ikuti saja, jangan karang-karang. Manakala ada orang-orang yang mengarang-arang cara beribadah, tentunya kita tak layak untuk mengikutinya, apapun alasannya. Ya, tak ada cerita kita ikut-ikutan berpura-pura, nggak ada berpura-pura dalam ini. Orang tak mengira engkau berpura-pura, orang mengira engkau sama dengan mereka semua, engkau rela dengan apa yang mereka buat. Subhanallah. Karena itu tak usah kau datang. Kecuali kau tidak mampu datang memberikan kemaslahatan, memberikan penerangan, mendakwai mereka supaya mereka meninggalkan bid'ahnya.
Iya, maka lihat lagi posisi dirimu bagaimana kedudukan engkau di hadapan orang. Subhanallah. Jika engkau khawatir akan muncul fitnah dengan disampaikan ke tengah-tengah mereka, tentu lebih baik engkau tidak hadir dan tidak boleh hadir. Wallahu taala alam. Naam. Bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630. Bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS, atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Silahkan. Baik, kita bacakan pertanyaan yang dari studio, Ustaz. Ustaz, mohon tips atau kiat-kiat bagaimana menjaga muruah atau marwah tadi, dan apa yang harus kita lakukan agar memiliki sifat waro itu terbentuk dalam diri kita. Silakan, Ustaz. Bismillah walhamdulillah ba'du. Sikap manusia itu adalah merupakan cerminan daripada wawasan. Orang itu bersikap dengan sesuai, yakni sesuai dengan wawasan yang dia miliki, dengan ilmu yang dia miliki. Ketika engkau berkata-kata, itu menunjukkan wawasanmu. Ya, apabila kau berkata-kata penuh dengan segala macam manfaat, keilmuan, hikmah, menunjukkan itulah wawasanmu, itu yang ada di benakmu. Engkau orangnya terpelajar, engkau orangnya penimba ilmu syara. Subhanallah. Apabila kau ngomong sembarangan, berserabut, subhanallah. Orang mengatakan ini wawasannya rendah, ngomong berserak, ini berlepotan, subhanallah. Ini asbun, asal bunyi ini orang. Subhanallah. Ini asbun nih, ini asal bunyi ini. Demikian juga sikap seseorang itu merupakan bagian daripada ekspresi wawasan yang ada di benaknya. Jika kau ingin memiliki wibawa, memiliki kehormatan diri, muru'ah, haibah, tentunya kau perbaiki wawasanmu, maka semuanya terpulang kepada ilmu. Ilmu inilah yang menempah dirimu, bagaimana kau harus berkata-kata yang baik, kapan berkata-kata baik, kapan berkata-kata tegas, kapan berkata-kata lembut. Dengan ilmu kau tahu bagaimana kau bersikap, subhanallah. Maka segala sesuatu wibawa itu akan kembali kepada ilmu seseorang, subhanallah. Maka tentulah ilmu. Nah, ilmulah kau bisa untuk menjadi ilmu bisa menjadi barometer, tolak ukur, timbangan, agar engkau dengannya menimbang segala macam kata-katamu, perkataanmu, perbuatanmu, kau timbang ilmu. Dan dengan itulah engkau akan disegani oleh manusia. Wallahu ta'ala alam. Sepertinya cukup, akhirnya kita padakan sampai di sini. Nah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz, atas penjelasan, bimbingan, dan arahannya. Dan dengan demikian para pemirsa Rasyad TV, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang sudah masuk tapi belum sempat kita layangkan ke Ustadz pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa kita bacakan di pertemuan selanjutnya. Dan mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.